A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah. Itu diwakili dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kesadaran kita berlapis-lapis. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi sesuai planning, bahkan lebih baik dari apa yang kita rencanakan, itu tetaplah milik Dia dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang kata Imam Syafi'i, kalaulah satu surat ini tidak ada pasangannya, maksudnya itu cuma satu surat ya, maka udah cukup ayat Quran itu. Surat itu adalah Suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang punya baju rugi, yang jualan baju rugi. Punya bisnis rugi, yang tak berbisnis pun rugi. Yang pernah umroh rugi, yang tak pernah pun rugi. Wal asri, demi masa, Allah bersumpah demi waktu. Kalau kita manusia bersumpahnya Habib Muhammad bin Anis, cuka bukan sembarang cuka, cuka di tepi jalan. SMK bukan sembarang SMK, ini laisa dawanya. Iya, memang kajiannya kajian cuka, Bib. Agak asam-asam gimana gitu. Jazakumullah khair. Aduh, kebayang kalau sama Habib Anis ya. Ada daul juga ya. Udah sampai Pontianak, alhamdulillah. Ada cuka, ada ular ya, Bib, ya. Ada ulo. Nanti kita ke Batu Tilem lagi. Kemarin para asatid kumpul, kita bahas tentang wal asr ini. Innal insana lafi khusrin. Semua
pasti rugi. Semua pasti rugi itu, apapun yang dikerjakan tidak ada untungnya gitu. Apapun yang dikerjakan salah, apapun yang dikerjakan tak ada nilainya di hadapan Allah. Ya ketika salah niat, ketika sandarannya bukan Allah, ketika harapannya juga bukan Allah, maka Islam mengajarkan kita untuk realistis. Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati. Islam mengajarkan kita untuk terus berbuat baik. Insyaallah. Innal insana lafi khusrin. Lafi menunjukkan pasti. Jadi udah diatur bisnisnya sedemikian rupa, diatur usahanya, mitra bisnisnya, produk yang mau dijual apa, enggak, kata Allah, rugi. Jadi untuk apa dong mulai bisnis kalau pasti rugi? Ya ini ada pengecualiannya. Illal ladina aman. Saya dulu belum nyambung gitu. Apa hubungannya iman sama bisnis gitu? Namanya orang belum paham ya. Saya berpikir dulu, ya yang penting jualan ya. Produknya bagus, strategi marketingnya bagus. Saya lupa gitu. Saya dagang itu bukan cari untung. Saya dagang itu cari rezeki. Cari apa? Cari rezeki. Nah, orang bisa bisnis, tiru bisnis kita, tiru produk kita, tiru makanan yang kita buat, tirulah semua marketing plan-nya, bisnisnya, produknya, strateginya, semua dia tiru. Tapi ada satu yang dia tidak bisa tiru. Apa yang dia tak bisa tiru? Rezeki. Nah, iman ini teman-teman semua hubungannya sama rezeki. Saya kemarin kagum gitu. Ada salah satu abang kita lompat sebentar ya. Ayat ini udah lama saya tak pernah bahas. Orang suka si ayat ini nih. Coba buka surat 65 ayat 2 yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Di bagian akhir dapat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Pengusaha, saudagar, hidup di dunia ini berumah tangga, antum pasti menghadapi masalah. Yang diperlukan dalam waktu dekat itu adalah jalan keluar. Nah, makhroja itu solusi kalau bagi orang-orang sekarang. Ustaz, apa solusi masalah saya, Ustaz? Apa solusinya? Nah, bahasa Qur'annya makhroja. Apa? Apa itu makhroja? Makhroja itu adalah jalan keluar, makanun lil khuruj. Makanun lil khuruj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya kagum sama salah satu pengusaha ini yang dia cerita gitu, bahwasanya dia dapat ayat kan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Terus ada kalimat
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di ayat ketiga ada kalimat, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang saya kagum adalah ini obrolan suami istri di atas kasur. Obrolan suami istri ini bilang gini, yang kata suaminya, apa yang kau harapkan atau targetkan? Kata si istri, saya baca ayat ini kok senang, kata istrinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gimana kalau kita suami istri, sepasang suami istri ini menjadi wasilah untuk orang lain mendapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Berarti antum paham cita-citanya mereka berdua ini apa? Cita-citanya beliau berdua ini adalah memperbanyak amalan rahasia. Jadi ada yang membaca ayat ini lalu melihat dia yang pengen dapat, aku pengen nih dapat rezeki dari akhirat disangka-sangka, aku pengen nih dapat. Coba lihat, hampir semua orang kalau baca ayat ini pengen dapat. Tapi kakak kita dan abang kita ini suami istri, Allah takdirkan punya insight yang berbeda. Dia berdoa kepada Allah, semoga dijadikan wasilah. Jadikan apa? Wasilah untuk bisa memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka untuk orang lain. Dan itu beliau lakukan, dan saya tahu beliau mempraktekannya sungguh-sungguh. Makanya saya waktu dengar itu tuh, Masya Allah, sampai di otaknya pikir kayak gitu. Memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi teman-teman, rugi dan untung tadi itu kenapa pakai dimensi iman? Karena rezeki itu sendiri barang yang gaib. Rezeki itu apa? Sesuatu yang gaib. Cobalah antum lihat, udah betul-betul kita ngaturnya, udah betul-betul kita settingin, dapat gak? Ada. Jadi banyak hal yang udah kita setting tuh tak jadi. Fakta atau mitos? Fakta. Tapi sering sekali kita ngalami episode-episode ketika kita sudah tidak lagi berharap, tidak lagi punya cita-cita itu ABC itu, tahu barang itu datang sendiri tanpa bersusah-susah, tanpa kita tuh berharap-harap banyak. Barang-barang itu datang dan Allah datangkan. Fakta atau mitos? Tapi itulah iman. Apakah dia hanya terjadi sesekali? Dia terjadi berulang-ulang kali. Saya poin penting yang saya mau sampaikan pagi hari ini sama antum, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu makhraja. Datang jalan keluar, datang rezeki dari tak disangka-sangka. Itu bukan keajaiban. Tolong diulang. Jalan keluar, jalan keluar, rezeki yang tak disangka-sangka. Itu bukan keajaiban. Itu sebuah metodologi. Itu sebuah pola yang berulang-ulang. Maka prasangka baik sama Allah tuh harus sering diulang-ulang. Ya Allah,
saya yakin kau pasti kasih saya rezeki. Maka berdoa saya dan ajarkan kawan-kawan jangan minta harta, minta rezeki. Karena harta bagian kecil dari rezeki. Murah rezeki, banyak rezeki, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Saya mau kasih tahu antum solusi atau jalan keluar itu, dan rezeki dari arah tadi sangka-sangka itu adalah sebuah metodologi. Dia berulang. Kepada siapa metode itu berulang? Kepada yang yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Syaratnya kan yattaqillah. Orang bisa bertakwa tuh karena pintar? Enggak. Orang bisa bertakwa karena hebat, profesor, doktor? Enggak. Orang bisa bertakwa itu karena beriman. Saya ulang ya. Gini loh polanya tuh, pola mindset itu. Coba untuk lihat tadi US 103. Semua pasti rugi, kecuali yarhamukallah. Kecuali yang beriman. Dah. Kecuali yang beriman. Orang yang beriman ini tadi di ayatnya di QS 65 ayat 2 sampai 3 ada kata-kata barang siapa yang bertakwa dapat dua, dapat jalan keluar, dapat rezeki. Kalimatnya wa yu'tihi al-mal atau wa yarzuqhu. Nah, kata kuncinya apa? Rozako. Allah kasih rezeki dari arah rezeki tak disangka. Guru saya malah bilang begini, ya mungkin bergurau ya, tapi bisa jadi benar. Yang namanya rezeki itu tak disangka, kata dia. Kalau yang bisa disangka, bisa dikira itu gaji, kata dia. Betul enggak? Nah, inti dari SMK pagi hari ini saya mau sampaikan sama abang kakak, ini jalan keluar rezeki tak disangka. Ini bukan keajaiban. Keajaiban enggak. Tapi ini sebuah pola. Nah gitu. Anak muda sekarang kan gitu kan? Ya kan? Bahasa komunikasi hari ini tuh begitu. Pergi ke mall belanja barang branded, coret.
ke mall bawa kerupuk centang. Dia bukan keajaiban. Surat 65 ayat 2 sampai 3 ini adalah sebuah pola atau metodologi. Kalau abang kakak merasa bahwasanya apa yang abang kakak alami hari ini, apa yang abang kakak rasakan hari ini, itu adalah sebuah keajaiban, berarti takwanya, mohon maaf ya, panas-panas tai ayam. Betul tak? Nyambung gak nih yang saya bilang tadi? Kan dia sebuah pola, bukan metodologi, bukan keajaiban. Bukan keajaiban. Kalau keajaiban kan dianggap sesekali datang sekali hilang. Tapi kalau ini sebuah pola, dia pasti berlaku terus gitu loh. Dia akan ulang lagi. Cuma saya mau ngasih tahu, kalau antum bisnis sama Allah, pengulangannya, repetisinya makin naik. Tadinya dapat buah, yang penting kayak durian misalnya. Adalah bau durian sedikit. Karena dia sebuah pola, dia naik ke atas, menggulung ke atas, makin naik. Kualitas duriannya makin bagus gitu. Ini yang biasa 5.000, 10.000 sebiji, ini sampai ke level durian yang harganya misalnya 1.500.000 satu biji. Aduh. Kalau diceritakan begini, pasti bilang jiwa miskinku meronta-ronta. Janganlah bilang jiwa miskin, Allah Maha Kaya kok. Yang lain pakai motor, iya, sama-sama roda 2 motornya, tapi antum roda 2 misalnya giginya sampai 3 ya. Nah ini roda 2 harga yang ratusan juta, polanya naik, bergulung. Antum pakai sepatu, ya dimana-mana sepatu sama, kanan dan kiri. Tapi Allah takdirkan sepatu antum lebih baik, lebih bagus, makin naik. Mobil, ini saya sebutkan barang-barang yang ada dalam kehidupan ya. Handphone, sama kan? Apapun lah merek antum tuh, mau yang merek Jawa, misalnya Oppo mas, atau merek-merek makanan, ada siomay, ada pergi gado-gado ya. Itu kan tujuannya untuk menyambungkan. Begitu saya WhatsApp centang 2, berarti udah berfungsi itu barang. Begitu tuh buka Instagram bisa, buka kamera bisa, berfungsi itu barang. Tapi Allah mau antum punya hidup yang lebih baik, lebih berkualitas, diganti handphonenya dengan lebih baik. Karena selama ini handphone itu jadi handphone mewah. Apa mewah? Media dakwah, punya iPad, iPad. Ini sebuah pola. Nah, kalau itu pola, dia akan berulang enggak? Kalau tidak berulang, ayo, gimana cara berpikirnya? Kalau dia tidak berulang, pola ini, sebuah pola itu berulang. Kalau dia tidak berulang, ayo, kalau tidak berulang, kalau tidak berulang polanya, berarti fix sama dengan tidak bertakwa, tidak beriman. Ada yang salah. Maka saya selalu bilang, diajarkan sama guru-guru saya, kalau antum punya solusi, punya masalah,
apakah itu penyakit, apakah itu hutang, apakah masalah keluarga, anak, istri, menantu, suami, apapun itu, kalau tidak berulang, maka fix antum tidak dalam jalur ketakwaan. Maka kalau boleh jangan cari solusi. Saya pernah bahas dulu kayaknya. Di mana ya? Masih ada kata tadi itu. Mulailah perjalanan ini bukan sebagai perjalanan mencari solusi. Nih. Masih bisa. Kau baca tak? Mari kita mulai perjalanan ini. Apa? Bukan lagi sebagai perjalanan mencari solusi, tapi sebagai perjalanan takwa, perjalanan ketaatan sebagai wasilah untuk menembus dosa di masa lalu. Ini inti SMK pagi. Kalau antum masih, Ustaz, saya mau cari solusi, Ustaz, mau cari solusi, mohon maaf, solusinya tak ada. Cuman solusinya, Ustaz, supaya istri saya begini. Tak bisa. Dibikinkan desainnya nggak yang bagus. Mari kita mulai perjalanan ini bukan lagi sebagai perjalanan mencari solusi, tapi sebagai perjalanan takwa, perjalanan ketaatan, perjalanan pertaubatan, tambah satu lagi, sebagai wasilah untuk menebus dosa di masa lalu. Kalau orang bertaubat, kira-kira Allah terima taubatnya? Kalau Allah sudah terima taubatnya, disayang Allah enggak dia? Kalau sudah disayang Allah, dikasih jalan keluar enggak? Nyambung enggak? Antum jangan cuma dengarkan materi ini, tapi antum harus jadi bagian dari orang yang menyampaikan ulang. Nah, gitu loh spiritnya dulu. Apa masalah aku tak selesai? Karena yang dicari solusi. Padahal Allah perintahkannya wa may yattaqillah. Ada yang punya penyakit, solusinya sembuh kan? Antum tidak sembuh pun mati. Sembuh pun mati. Rugi kalau cuma sekedar cari sembuh. Carilah taubat, carilah takwa, carilah ketaatan. Nanti Allah kasih jalan keluar. Mana tahu Allah sembuhkan dan wafatkan husnul khotimah berdua. Pelan-pelan saya jelaskan ini supaya antum tidak lompat. Bisa paham nggak urutannya? Bang Jerry, paham nggak kira-kira flow-nya? Jadi ini bukan keajaiban. It's not a miracle. Quran itu bicara sebuah metodologi, sebuah pola. Inilah logika berpikir itu begini. Makanya jangan ikut kebanyakan orang. Ikutlah sini. Nonton SMK ya. Ayah di sini nonton SMK-nya di handphone ya. Dia nengok muka dia seorang tuh, ada Fayat sempat itu. Tuh. Jadi
pola atau metodologi ini pasti berulang. Berulang enggak? Kalau dia tidak berulang, coba lihat orang yang berpikirnya solusi. Saya pengen sembuh Ustaz, pengen sembuh Ustaz. Pernah lihat enggak orang sakit soleh begitu sembuh dia lupa sama Allah? Tuh, yang diminta apa? Solusi, otaknya solusi. Enggak, kita hari ini belajar jangan kejar solusi. Tapi kan saya mau lunas utang Ustaz. Otaknya tuh. Paham enggak materi pagi ini? Apa Muhammad? Cari solusi kita hanya dapat solusi. Tapi kalau kita punya takwa kita dapat solusi dan rezeki. Antum kalau bertakwa bonusnya banyak gitu loh. Solusi udah pasti. Solusi itu udah pasti ngikut. Tapi Allah kasih antum solusi itu yang terbaik. Maka jangan jadi orang yang cari solusi gitu loh. Nyambung enggak? Kalau antum cari solusi antum capek. Begitu dapat solusi hilang takwanya. Allah ngasih ujian bukan buat kita cari solusi. Allah kasih kita ujian supaya kita balik ke Allah. Ini kalau antum mau ngerenung nih, materi ini dalam sekali. Kalau kita perluas pakai mafhumul muwafaqah, semakin bertakwa, ayo, semakin banyak solusi. Gitu loh. Paham enggak antum? Semakin bertakwa, semakin berkualitas takwanya, semakin banyak Allah letakkan rezeki dari arah tak disangka. Dan ayatnya ternyata belum selesai. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau udah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya kecukupan dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung semua dicukupkan Allah. Kalau sudah Allah yang mencukupkan, ada yang bisa lawan? Naik pesawat di tempat yang baik, makan, dikasih makan yang baik, oleh-oleh, dapat saudara, dapat pakaian, dapat baju, dapat cemilan, dapat uang, dapat sampai bingung kita. Banyak benar nikmat Allah. Belum yang sifatnya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat rasa tenang, dapat bahagia. Fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Dapat semua. Mau dah?
Jadi mulai sekarang nyarinya jalan keluar atau solusi? Takwa atau cari solusi? Hah? Kasih tahu sama suami, Pak, jangan cari solusi, Pak. Tidak bisa, kita ini perlu solusi. Rumah tangga kita nih, nanti kita harus cari solusi. Kita harus cari orang kaya, cuma dia yang bisa bantu kita. Loh. Kok kita malah menjadikan orang lain sebagai Tuhan? Ini orang kalau sudah khilaf, nah, istilahnya orang Melayu itu dapat durian runtuh. Kami kemarin kumpul di durian runtuh, kan baru. Jadi perjalanan yang kita mau adalah perjalanan takwa. Teman-teman, coba ya beranalogi saja. Sekedar beranalogi. Tadi kalau bertakwa dapat apa? Antum bertakwa tuh ngapain sih? Berinfak di waktu lapang dan sempit, ya kan? Menahan amarah, mudah berbagi, ya kan? Mudah memaafkan, mudah minta ampun, mudah mengingat Allah. Itu kan amalannya orang bertakwa kan? Jadi kalau orang bertakwa itu berarti dia semakin dermawan, tidak pelit. Kalau orang bertakwa itu berarti dia mudah memaafkan. Kalau dia bertakwa berarti dia mudah memberikan maaf, afina 'anil nas, mudah memberikan maaf dan mudah meminta maaf, mudah menahan amarah. Itu bukti konkret orang bertakwa. Mudah mengingat Allah, mudah beristighfar, dikit-dikit Allah, 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 Allah. Bukan hanya pas sakit, itu bertakwa. Seandainya, oke ya, apa? Seandainya. Antum lakukanlah itu. Antum berinfak, antum menahan amarah, memaafkan, mengingat Allah, meminta ampun. Kalau misalnya jalan keluarnya belum datang, rezeki tak disangka-sangka belum datang, antum tetap untung atau masih rugi? Apa untungnya? Sudah balik ke Allah. Tapi pertanyaannya, mungkinkah Allah tuh mengingkari janjinya? Ini loh yang disebut dengan bisnis sama Allah itu. Inilah 1000 dinar itu. Orang salah paham, dikira ini ayat jimat ditempel di laci. Oh doa itu. Ayat ini di print, ditempel di laci, di meja kasir. Bukan ditempel, pintar, dipraktekkan, betua. Oh betua. Dipraktekkan, action. Apa Allah bilang bertakwa itu? Oh berbagi, lapang dan sempit. Yes. Aku berduit tak berduit, pokoknya otaknya cuman aku bisa sedekah, cuman aku bisa sedekah, cuman aku bisa ngasih orang, cuman aku bisa menyenangkan hati orang. Alhamdulillah Bang Adib, rumah makan gratis. Saya dapat PR pulang dari Pontianak, bangun masjid dari Ustaz. Saya berusaha dan ikhtiar bangun masjid. Masya Allah selesai, Allah mudahkan. Selesai juga. Ternyata bangun masjid itu mudah kalau pakai Allah, mudah. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Inilah yang disebut dengan 1000 dinar. Inilah yang disebut berbisnis dengan Allah tuh begini. Antum kerjakan perintahnya, bersedekah di waktu lapang dan sempit. Antum jangan jadikan ayat ini sebagai dalil untuk nodong orang. Allah bilang loh kalau bertakwa sedekahlah di waktu lapang dan sempit. Sini sedekahmu. Bukan gitu.
Kau yang praktek bukan jadikan aib ini sebagai senjata untuk nembak orang lain. Bisa dipahami jadi? Praktekkanlah itu berbagi di waktu lapang dan sempit. Buka kulkas, cari lemari, buka lemari, tengok di rumah barang-barang apa yang bisa digeser-geser. Lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Siapa? Istri. Siapa? Suami. Itu dulu. Antum enggak usah dulu cerita umat, masyarakat. Kejauhan ngomong kau, mulut kau ya. Cuman kau sama istrimu? Cuman kau sama suamimu? Cuman kau sama adik-beradikmu? Itu klien pertama. Cuman kau sama anak-anakmu? Dia kalau ketemu sama ayahnya, ketemu sama orang tuanya, takut atau senang? Itu nuan muhasabah para ayah. Ada dia. Dia datang. Orang tua macam harimau. Saya tidak bilang antum harus ikutkan semua maunya anak, enggak. Tanya sama Faid sama Fatih, pernah ya pukul tak? Sini biar ngomong mereka. Sini duduk. Pernah ya pukul? Sini duduk, tuh. Sini. Masuk tak nih? Pernah ya pukul tak? Pernah. Ngapa ya pukul? Bang Faid salah ke Fatih yang salah? Gara-gara apa waktu ingat tak? Ngambil apa? Ngambil duit. Ayah bilang itu apa? Mencuri. Mencuri itu dilarang Allah atau dilarang ayah? Dilarang Allah. Siapa yang melarang? Allah. Di mana Allah larangnya, di mana? Di Al-Quran. Mencuri itu tidak boleh, nak. Allah yang larang, bukan ayah. Hati ngambil duit orang, tidak bilang tidak boleh. Pukul pakai rotan tangan. Saya pukul, gitu, nangis. Berarti nangis saat itu sakit deh. Tapi habis Fatih ayah pukul, ayah apa kan? Ayah peluk. Sini lah, ayah peluk. Saya tidak marah sama Fatihnya. Tapi alhamdulillah itu kejadian mungkin udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, dah tidak pernah mereka ngambil duit. Saya serak-serakkan duit tuh, tak berani dia. Apa-apa izin. Karena dia tahu mencuri itu dilarang Allah, bukan dilarang ayah. Mama sudah bilang, mama kan sudah bilang ini tidak boleh. Mama sudah bilang tidak boleh. Mama yang bilang, kau macam tak punya dosa ya. Oi, dengar tak? Kasih tahu sama dia, mencuri itu yang melarang Allah, nak. Papa sudah bilang berkali-kali. Papa sudah bilang. Papa itu betul ya. Oi, mana yang udah nikah? Berhentilah kita tuh ngomong gitu. Dengar enggak? Mama kan sudah bilang, bunda kan sudah bilang. Oi, kasih tahu dia. Bangun nak, ini tidak boleh nak, Allah yang larang nak. Saya kasih tahu sama Fatih. Mencuri itu Allah yang larang di Quran. Kalau Fatih ngambil ini, hukuman aslinya tuh kalau mencuri itu dipotong tangannya tangannya. Nangis Fatih. Habis selesai nangis, ayah peluk. Sini,
Lo ayah, lo sayang hati. Ayah tidak marah deh, tidak benci deh. Tapi yang Fatih lakukan itu tidak benar. Allah tidak bolehkan. Paham tak? Tahu ngapa yang marah? Tahu ngapa yang marah deh? Hah? Tahu ngapa? Nah, tuh dengarkan. Ngapa ayah marah? Karena ayah sayang. Nah, karena ayah sayang. Jadi kalau ayah marah itu karena ayah sayang. Kalau ayah tidak marah, hah? Berarti ayah tidak sayang. Ini masih kecil hati nih. Saya ajak ngobrol. Maka jangan jadi orang tuh durhaka antum. Anak duduk, antum berdiri, nunjuk-nunjuk muka. Mata antum dengan mata dia tidak sama. Dia kalau noleh ke atas tidak bisa. Kalau mau ngomong sama anak tuh mata dengan mata harus sejajar. Ini seni dalam ngobrol sama anak. Jangan antum anak duduk, antum berdiri, nunjuk-nunjuk muka dia. Oh, dia ngerasa akan menjadi sangat terhina di situ. Tidak akan dengar nasihat antum. Berhentilah jadi orang tua bodoh. Cekak pinggang, mama sudah bilang mau nel. Anak itu untung hijrah, untung belajar Quran. Kau tak dilempar kau pakai sendal. Maka banyak anak tak betah di rumah tuh gitu, orang tuanya bodoh, tak ngerti cara negur. Duduk sejajar, ngobrol betul-betul baik-baik. Bukan berarti semua maunya anak diturutkan, tidak gitu. Duduk aja ngobrol. Saya tidak mengatakan saya udah terbaik ya ngasuh anak, enggak. Saya belum. Saya yakin antum masih banyak yang hebat-hebat dalam mengasuh anak. Tapi hal sederhana yang mau saya sampaikan, kamu kalau negur anak masih tahu anak, ngomong baik-baik. Duduk, saya mukul tuh betul-betul posisi face to face. Sini, saya kasih tahu dulu. Ini. Ayah tidak suka, ayah tidak mau Fatih ulang lagi. Ini perintah Allah. Sini tangannya. Selesai, pukul. Sini. Tahu apa ayah marah? Tahu. Ayah marah karena apa? Ayah marah karena ayah sayang. Malu belum? Di sini ayah saya Fatih itu gini. Kalau mainan, ya dia beli yang dia ini ya yang bermanfaat kalau mainan. Tapi kalau makanan, tukun insya Allah. Nah, negur anak jangan di depan umum. Terus saya bawa ke kamar, masukkan kamar. Itu juga para perempuan. Saya kadang merasa mau saya capek nengok. Itu depan mata saya kadang-kadang tuh istri-istri itu bentak-bentak suaminya tuh. Saya pikir tuh gini, sederhana aja saya mikir. Depan saya aja dia berani bentak suaminya gitu. Cuman lah dalam rumah tuh. Terus dia curhat, suami saya diambil orang, kau bodoh sih. Gitu kan langsung. Kau tak pandai jaga, kau kasar. Jangan salahkan orang lain. Dia lari ke pelukan perempuan atau laki-laki lain. Kadang-kadang mohon maaf ya, pelakor-pelakor tuh dia tuh cuma penampung ya. Ngambil bola muntah. Paham antum semuanya? Panggil dia, ajak duduk, ngobrol. Nah, begini. Semoga Allah mudahkan, Allah ridho, ya Allah berkahi. Ya kan? Itu
Tuti, paham nggak sih? Nanti apa Tuti? Hah? Ngomong apa gitar ini Ti? Nah, dia mau sekolah. Tahu nggak? Enggak saya. Sini, jap. Alim soleh, insyaallah. Bermanfaat. Ya? Mengerti? Mati. Mati asudes. Dapat apa hari ini? Supaya dapat solusi gimana caranya? Apa yang harus dikencengin? Apa yang harus digaspol? Apa yang harus digas? Kalau antum dapat solusi, dapat rezeki dari yang tadi sangka-sangka, yang diperbaiki bukan cara mendapatkan solusinya, tapi takwanya. Betul kan? Dan lihatlah nanti, satu hal yang saya mau tekankan sebelum saya tutup, Allah itu tak pernah ingkar janji. Rasa-rasanya tidak mungkin gitu antum bertakwa terus tidak dikasih solusi itu, tidak mungkin. Mungkin tak Allah tuh ingkar janji gitu. Ayo bertakwa, nanti aku kasih keluar. Tapi bohong gitu. Mungkin tak? Tak mungkin Allah ingkar janji, itu tak mungkin. Jadi perjalanan kita, perjalanan mencari apa nih? Mencari solusi. Perjalanan apa? Perjalanan takwa, perjalanan memperbaiki diri. Betul tak? Kira-kira mana yang lebih realistis untuk dijalani? Mikirkan solusi atau memperbaiki diri? Yuk, memperbaiki diri. Tepuk sebelahnya. Mulailah untuk memperbaiki diri, karena itu lebih dekat dengan solusi. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Jadi mana yang lebih dekat, solusi atau memperbaiki diri? Mana yang lebih realistis, solusi, cari solusi atau memperbaiki diri? Bisa dipahami materi pagi ini. Jadi kalau saya punya masalah dan belum selesai dari masalah, berarti saya tidak ada di jalur takwa. Udah selesai, case close. Setuju tak? PTK kata Bang Hari, ya. Perjalanan takwa dan ketaatan. 100.000. PTK. Kau budak mana? Aku budak PTK. Kalau saya nulis di wrapping koper saya itu LQ PTK. Rupanya PTK itu perjalanan takwa dan ketaatan. 100.000 untuk Bang Hari. Nah ini contoh. Tak disangka, sangka. Biasa yang online terus yang dapat. Hari ini adalah yang offline. PTK. Apa PTK?
perjalanan takwa dan ketaatan. Sip. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, antum bisa dapat materi ini. Mungkin sedikit, tapi ini dalam sekali. Dalam nggak materinya? Dalam banget, weh. Kayak orang Kajarta. Mau pindah ke Jakarta kan? Insya Allah belum Kiai. Siap-siap nanti kita dapat jadwal. PTK. Siapa nih? Jadi buat siapa nih? Si Boy. Buat si Boy. Bang Hayat. Kita dah wangi-wangi, dia datang bawa cumi. Dan banyak sekali hal yang tidak mampu kita mikirkan, betul tak? Masalah yang sedang dihadapi itu mampu tak mikirkan? Mikirkan dia ada pusing gitu, apa nyari solusinya. Maka antum mudah-mudahan dapat pola, dapat pemahaman bahwasanya jalan keluar itu dekat, sedekat kepala kita dengan sejadah, sedekat hati kita dengan masjid. Karena yang bisa ngasih solusi cuma Dia. Huwallah. Apalah tak selesai masalahku nih. Bukan gitu cara ngomongnya. Apalah aku nih belum dekat-dekat sama Allah gitu. Udah dekat sama Allah, maka saya kadang geram gitu. Mohon maaf ya kalau nengok orang tuh miskin, sombong, miskin, jauh dari masjid. Ngapalah antum dipaksa ngisi CHS. Ayo, apa antum dipaksa ngisi CHS tuh? Perjalanan takwa. Nanti tak perlu lagi diawas-awasi. Karena yang mengawasi antum bukan lagi MKP, bukan lagi hotel pengasuh. Yang mengawasi antum langsung Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itulah level keimanan paling tinggi, namanya ihsan. Tapi pembiasaan wajib. Sebelum level ihsan itu pembiasaan, dipaksa memang. Yuk, siapa yang baru paham? Oh begini ayat 1000 dinar tuh. Baru paham nggak? Selama ini ditempel jadi jimat. Tempelkan di ruang tamu Ustaz, lalu kenakan sinar matahari, nanti cahaya matahari yang memantul dari itu tuh, itulah bisa di Masya Allah. Udah biasa. Baru paham Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini bukan bukan cari kita cari apa yang menjadi wasilah kita dekat sama Allah. Nanti Allah kasih jalan keluar pasti. Dah, itu dulu ya pagi hari ini. Guru balik awal, ya kan? Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita di masa lalu.
Semoga Allah berkahi dan ridhoi apapun yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Ini SMK pagi hari ini. Mudah-mudahan ada semangat, ada motivasi, ada kebaikan-kebaikan yang abang kakak bisa ambil. Jadi SMK ini tiap hari ke atau sesekali ya? Katanya nggak boleh sering-sering. Gimana? Lanjut atau cukup ya? Iya. Jadi solusi. Mudah-mudahan tameng ketakwaan ini membuat kita semakin semangat. Pola-pola memperbaiki diri ini itu ayatnya salah Sa'diyah ayat 2 dan 3, bukan 1 dan 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah tiap hari pun masih error. Betul nggak? Udah tiap hari SMK nih, berulang-ulang materinya, masih ini parah ini. Apa gitu ada? Udah diulang-ulang pun masih tak paham. Saking cerdasnya manusia itu, Pak. Saking apa? Cerdas. Saya tuh suka nah gitu loh. Nengok orang-orang tuh. Kadang-kadang yang bikin saya bingung tuh dekat-dekat sama saya pun tak paham. Tapi yang heran juga itu ilmu hidayah yang jauh justru malah paham. Yang ketemunya cuma jarang-jarang malah paham. Yang tiap hari ketemu mungkin saking pintar kali ya. Sama kayak bulu mata. Lanjut Ustadz, kalau bisa kajian zuhur, ngapa ndak asar, maghrib? Aduh, saya ngisi SMK nih ada ya orang yang tak suka, dan itu ndak SOP. Justru kalau malah orang suka semua saya malah bingung, tak benar jangan-jangan ini. Ngapa ada yang mungkin ya, nyuruh nggak usah tiap hari karena dia nggak sanggup mungkin datang subuh tiap hari. Jadi lagi cari pola, cari pembenaran supaya SMK ini nggak dah, gitulah dia. Oke? Berkah selalu abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan kita
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.